Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga Bapak jumpai kalian semua dalam keadaan sehat walafiat atas lindungan Ibu Sang Yang Widi Wasa. Selamat berjumpa pada pembelajaran Dharma kita. Namun sebelum Bapak memberikan pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita seperti biasa melaksanakan doa bersama. Semoga Ibu Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kelancaran dan kesehatan kepada kita semua sehingga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu anak-anak, silakan anak-anak mengambil sikap sempurna dengan tangan Amustikarana. Silakan anak-anak berdoa mulai. Om Awiganamastu Namasidam. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada video kali ini kembali Bapak mendampingi kalian semua dalam pembelajaran Dharma kita. Karena pada saat anak-anak duduk di kelas 1, Bapak sudah pernah memberikan pembelajaran Dharma kita. Nah, kali ini kembali Bapak mendampingi kalian dalam pembelajaran Dharma kita untuk mengingat kembali pelajaran yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan anak-anak tidak lupa. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini Bapak sampaikan, yang pertama adalah supaya kalian mengerti tentang Dharma kita. Yang kedua, supaya kalian mengetahui jenis-jenis Dharma kita. Sedangkan yang ketiga, supaya kalian mengetahui manfaat dari mempelajari Dharma kita. Baik kan anak? Bapak akan bahas satu persatu dari yang pertama, pengertian Dharma kita. Mungkin anak-anak masih ingat, Dharma kita berasal dari dua kata, yaitu Dharma dan kita. Apa artinya Dharma? Mesti anak-anak ingat? Dharma artinya agama. Dharma artinya kebenaran. Dharma bisa berarti kesucian. Nah, sedangkan kita artinya lagu. Ya, masih ingat ya, lagu. Nah, mungkin anak-anak di masyarakat sering mendengar kata lagu. Ya, lagu itu banyak. Mungkin anak-anak sering mendengar kata lagu dangdut, lagu pop, atau yang lainnya. Tetapi yang kita bahas, yang Bapak berikan pada hari ini bukanlah yang itu. Tetapi lagu yang Bapak berikan hari ini adalah lagu-lagu tentang keagamaan. Berarti kalau tadi Dharma itu artinya agama, Dharma artinya kebenaran, Dharma artinya kesucian, sedangkan kita itu artinya lagu. Jadi Dharma kita itu artinya lagu keagamaan, bisa berarti lagu kebenaran, bisa berarti lagu kesucian. Nah, kenapa disebut lagu keagamaan, lagu kebenaran, lagu kesucian? Karena dalam bait-bait syair dari lagu tersebut mengandung nilai-nilai etika dan moral, mengandung nilai-nilai kebenaran, memuji-muji tentang kebesaran Tuhan. Sehingga disebut dengan lagu keagamaan, lagu kesucian, lagu kebenaran. Nah, itu mengenai masalah pengertian Dharma kita. Dharma kita, sekali lagi Pak sampaikan, lagu tentang keagamaan, lagu tentang kebenaran, lagu tentang kesucian. Bagaimana anak? Sudah paham? Ya, mudah-mudahan anak tidak lupa. Bapak lanjut yang kedua, yaitu jenis-jenis Dharma kita. Nah, jenis-jenis Dharma kita itu ada 4. Yang pertama, yang disebut dengan Sekar Agung. Nah, Sekar Agung itu sering disebut dengan kekawin. Nah, biasanya Sekar Agung ini dilantunkan atau dipentaskan atau dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Nanti kalau anak-anak sudah menginjak SMA, ke atas itu anak-anak bisa mempelajari yang disebut dengan Sekar Agung atau kekawin. Yang kedua adalah Sekar Madya. Sekar Madya itu umum sering juga disebut dengan kidung. Ya, kidung.
Nah, kidung dalam agama Hindu yang dikenal adalah kidung pancayatnya. Ya, kidung pancayatnya itu kidung dewayatnya, kidung manusayatnya, kidung pitrayatnya, kidung budayatnya, kidung resiyatnya. Ada 5, ya. Ada 5 jenis kidung yang disebut kidung pancayatnya. Kalau kidung dewayatnya, kidung yang diperuntukkan untuk memuja atau syair-syair lagunya memuja tentang kebesaran daripada Tuhan. Itu yaitu kidung dewayatnya. Sedangkan kidung manusayatnya adalah kidung yang dipersembahkan untuk sesama manusia. Umpamanya pada saat anak mesangi atau metatah atau pada saat anak moton, ya, itu adalah anak-anak bisa gunakan kidung manusayatnya. Yang kedua yaitu kidung pitrayatnya. Nah, kidung pitrayatnya ini diperuntukkan untuk para leluhur. Umpamanya pada saat anak melaksanakan upacara pitrayatnya, umpamanya ngaben, atau anak-anak mungkin pada saat pembakaran mayat, boleh anak-anak melantunkan yaitu kidung yang disebut kidung pitrayatnya, dipersembahkan kepada para leluhur, ya. Kemudian selanjutnya kidung budayatnya. Nah, kidung budayatnya itu adalah kidung yang dipersembahkan untuk para Buddha, ya, pada para Buddha kala. Nah, hal ini biasanya anak-anak bisa jumpai pada saat anak-anak melaksanakan upacara pecaruan, baik itu di tingkat rumah atau di tingkat desa atau yang lebih besar lagi, mungkin di tingkat kabupaten, provinsi dan sebagainya. Itu biasanya menggunakan kidung budayatnya, yaitu kidung yang dipersembahkan untuk para Buddha. Dan yang terakhir adalah kidung resiyatnya. Kidung resiyatnya itu adalah dipersembahkan untuk atau dipersembahkan kepada para resi, kepada para sulinggih. Ya, kidung-kidung itu umpamanya pada saat kita sebagai umat mengaturkan sesuatu kepada para resi, kita boleh melantunkan, atau mungkin anak-anak pada saat medikse, ya, atau muwinten, ya boleh juga, ya. Yang ketiga adalah anak-anak yaitu sekar alit atau disebut dengan pupuh. Nah, di masyarakat anak-anak sudah sering mendengar kata pupuh. Nah, pupuh itu ada banyak sekali. Di dalam agama Hindu itu dikenal dengan ada 10 pupuh, ya. Yaitu ada pupuh mijil, pupuh ginado, pupuh sinom, dan lain sebagainya. Nanti bisa anak-anak lihat pada buku mengenai masalah pupuh itu banyaknya ada 10, ya. Oleh karena itu anak-anak kalau sudah mengetahui tentang sekar alit, berarti anak-anak akan teringat kepada pupuh. Ya, pupuh itu seperti Bapak sebutkan tadi, ada yang disebut dengan pupuh ginado, pupuh sinom, dan lain sebagainya. Itu nanti anak bisa pelajari nanti setelah anak-anak mengetahui dan mengerti daripada apa yang Bapak berikan pada hari ini. Ya. Kemudian selanjutnya anak-anak yang keempat yaitu yang disebut dengan sekarari. Nah, sekarari itu biasanya dilantunkan atau ditembangkan pada saat anak-anak umpamanya saat mengasuh adiknya atau ibunya mengasuh anaknya, itu bisa diberikan sekarari. Nah, contoh sekarari itu seperti umpamanya yaitu gending yang disebut dengan putri cening ayu ngijeng cening jumah meme luas malu. Nah, itu disebut dengan sekarari. Yaitu sekarari itu ada lagu yang dipersembahkan pada saat anak-anak umpamanya mengasuh adiknya. Itu bisa dipakai untuk anak-anak pada saat mengasuh adik bisa menembangkan tembang seperti itu. Nah, sekarari itu ada yang disebut dengan ya gending rare, kemudian ada yang disebut gending jejanggeran, kemudian ada disebut gending sangyang. Nah, kalau
Gending Rari seperti Bapak sebutkan tadi, seperti lagu yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian Gending Jejanggeran adalah lagu yang dipentaskan untuk bersama-sama dengan teman-temannya, itu dengan cara ada penabuhnya, kemudian ada gendingnya yang dilantunkan dengan gending Jejanggeran secara bersama-sama. Sedangkan Gending Sanghyang adalah lagu yang dipersembahkan untuk para kepada para Tuhan, yaitu di sana biasanya dipentaskan di saat-saat ada upacara feodalan, ditampilkan di sana adalah sebuah tarian, kemudian berisi dengan unsur-unsur magis, kemudian unsur kesucian. Banyak di sana ya. Biasanya di sana dipentaskan, yaitu Gending Sanghyang itu. Ya, itu ya Nana mengenai masalah jenis-jenis Dharma Gita itu ada 4, yaitu Sekar Agung yang disebut dengan Kakawin, kemudian Sekar Madyo disebut dengan Kidung, kemudian yang ketiga Sekar Alit atau disebut dengan Pupuh, yang keempat Sekar Rari. Ada 4 ya. Nah demikian anak-anak. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu apa sih manfaat mempelajari Dharma Gita? Ya, buat apa sih kita belajar Dharma Gita? Apa manfaatnya? Supaya kalian tahu, dan manfaat Dharma Gita dengan mempelajari Dharma Gita, dengan mempelajari Dharma Gita, anak-anak akan dapat memetik nilai-nilai etika dan moral yang terdapat pada syair-syair atau bait-bait daripada lagu yang anak nyanyikan. Ya, karena di sana ada nilai-nilai agama yang menyanjung dari kebesaran Tuhan, yang menyiratkan nilai-nilai kebenaran dan etika sopan santun. Di sana banyak ada. Nah, secara tidak langsung anak dengan mempelajari Dharma Gita akan mendapatkan nilai-nilai etika dan moral. Yang kedua, dengan mempelajari Dharma Gita, anak-anak akan dapat belajar yoga. Apa kaitannya dengan belajar yoga? Ya, di sana kenapa Bapak kaitan dengan belajar yoga? Karena kalau kalian mempelajari Dharma Gita, modal utama adalah napas, adalah vokal. Ya, oleh karena itu kalau anak-anak belajar tentang Dharma Gita, tentang menyanyikan sesuatu, harus melatih napas. Ya, nah secara tidak langsung anak-anak belajar yoga, karena yoga itu harus melatih napas. Ya, nah kenapa demikian? Bapak ambil contoh, umpamanya anak-anak mempelajari salah satu kidung, ya. Kidung itu harus dengan modal vokal, dengan modal nafas. Bapak ambil contoh, umpamanya kidung Wargasari. Kalau anak-anak tanpa napas yang panjang, mungkin lagunya seperti ini. Ida ratu saking luhur. Nah, supaya lagu itu kedengarannya menarik, perlu anak-anak belajar napas. Ya, Bapak ambil contoh. Ida ratu saking luhur. Nah, di sana anak-anak harus belajar napas. Nah, sehingga secara tidak langsung anak-anak belajar yoga. Yang ketiga, anak-anak dengan belajar Dharma Gita, anak-anak secara tidak langsung akan mengajarkan, ya, artinya warisan-warisan para pengarang kita yang terdahulu, karena lagu-lagu yang diciptakan oleh para leluhur kita itu kapan diciptakan kita tidak tahu. Sehingga kita dengan mempelajari Dharma Gita, berarti kita akan mewariskan dari kebudayaan, khususnya mengenai masalah lagu-lagu keagamaan itu secara tidak langsung. Ya anak-anak ya. Oleh karena itu, Bapak harapkan anak-anak tetap mewariskan budaya-budaya daripada para pejuang pengarang-pengarang kita yang terdahulu, sehingga
lagu tentang Dharma Gita ini tetap aja sampai kapanpun. Ya, ya anak-anak, sampai di sini Bapak menyampaikan, menemani kalian dalam pembelajaran Dharma Gita. Bapak harapkan apa yang telah Bapak berikan bisa dipahami. Mungkin pada pertemuan berikutnya Bapak akan langsung memberikan praktek tentang Dharma Gita. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, sekali lagi Bapak minta kepada kalian semua tetap menjaga kesehatannya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu rajin cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, hindari kerumunan. Bagaimana anak-anak? Sudah ya? Sampai di sini Bapak temani kalian. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.